Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'syiral muslimin rahimakumullah. Mari sejenak kita menyampaikan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya atas limpahan nikmat dan rahmat senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya, yang sehingga sampai pada hari yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan peluang untuk sama-sama dapat kita laksanakan ibadah yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa pula kita semuanya untuk menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al-sahabat beliau sekalian. Ya ma'syiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah sejenak waktu kepada hati untuk menyampaikan sebuah tausiah. Apa maksudnya kita diperintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian bagaimana tata cara yang sebenarnya taat kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah yang perlu kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sama-sama kita mengetahui bahwa tujuan taat tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kita mencintai, kita meminta, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana yang disebut di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muti'i walau kana abdan habisyiyah. Surga itu khususnya bagi orang-orang yang taat, sekalipun mereka itu keturunan daripada bangsa Habisyi. Masuk surga tidak pilih bangsa, suku, ras, tetapi yang Allah pilihkan adalah siapa yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. An-naru lil ma'asi walau kana abadan kursiya. Neraka itu adalah khususnya bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka itu adalah keturunan Nabi, bangsa Quraisy, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami bersama dalam kehidupan kita. Kemudian tujuan daripada taat kepada tata cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan secara berlebih-lebihan, jangan secara kita lakukan taat itu tanpa perintah. Ini yang penting. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan tuntunan Al-Quran, sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ini yang penting kita pahami, karena semua manusia ingin surga. Semua hamba Allah ingin surga. Orang kafir sendiri walaupun dia kafir, tapi tujuannya adalah ingin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini titik yang hormat yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha ayat 124. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam urusan taat kepadaku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan danka, maka mereka itu akan diberikan ruang yang paling sempit di dalam kehidupan dunia. Walaupun mereka kaya melimpah ruah, tetapi dia rasanya dalam kehidupan yang sangat sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka itu nanti di hari kiamat semuanya dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak dapat melihat. Kenapa? Karena dia berbuat taat terhadapku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling daripada peringatan-peringatanku, berlebih-lebihan, sehingga mereka itu nanti pada hari kiamat, setelah dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta, mereka itu mengadu kepada Allah. Ini ingat diriku yang hormat, para jamaah yang berbahagia. Apa mereka minta? Qala Rabbi lima khasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan kami, mengapa kami pada hari ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal sesungguhnya kami pada masa hidup di dunia dalam keadaan dapat melihat dengan mata yang cukup terang. Mengapa pada hari ini ya Allah Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab,
Ini bapak-bapak yang perlu sebagai pegangan dalam ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab, kadzalika yauma nunsa kadzalika yauma ayatat ka ayatuna fanasitaha kadzalika yauma tunsa. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Allah, demikianlah karena kamu setelah kami datangkan ayat-ayat kami kepada kamu, fanasita, kamu melupakan terhadap ayat-ayat kami ini, melupakan terhadap perintah kami tentang tata cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbi la azabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah orang-orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah memberikan pembalasan bagi orang-orang yang berlebih-lebihan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu tidak beriman dengan ayat Tuhannya, maka sungguh diberikan azab yang sangat berat, lagi kekal selama-lamanya. Ini diriku yang terhormat. Kenapa perlu kita bahas pada hari ini? Karena kita sebentar lagi, beberapa hari lagi akan masuk dalam satu bulan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini mari kita lihat suatu penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik parah. Anas bin Malik menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Apa kata beliau? Ja'a salah satu rajulun ila baitin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayas'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, kata beliau, datang 3 orang dari kaum rahib ke rumah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga orang mereka itu bertanya kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah ibadah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah? Aisyah memberikan penjelasan. Fa akhbiruhum ka'annahum aqalluha. Setelah Aisyah memberikan semua gambaran tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 mereka tersebut, lalu mereka menganggap faka'annama aqalluha, seolah-olah ibadat mereka sangat jauh ketinggalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu aina nahnu min ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Coba kita pikir bersama, kata mereka itu. Bagaimana cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang sehingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Bagaimana ibadah kita perbandingkan dengan ibadah Rasulullah SAW? Salah satu di antara mereka, wa amma ana usalli laila abada lam akru. Kalau seperti itu, saya akan melakukan salat malam. Tidak saya berhenti sampai pagi hari. Saya sambung lagi malam besok secara terus menerus. Tidak saya akan tidur, katanya salah seorang. Ini di minggu yang kedua. Padahal salat malam itu adalah sunnah. Tapi karena mereka mengingat jauh lebih kurang ibadah mereka dibandingkan dengan Rasulullah SAW, ia hendak melakukan salat sampai semalam suntuk, tidak pernah tidur, sambung menyambung setiap malam. Wa qala al-akhar, maka berkata juga yang satu lagi, wa ana asumu dahra la uftir abada. Kalau begitu saya akan berpuasa 1 tahun penuh, tidak akan saya buka puasaku, supaya aku juga mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diriku yang terhormat. Padahal puasa itu, baik pun puasa wajib atau puasa sunat, itu puasa ibadah Rasulullah SAW. Palan akhar, maka berkata yang lain, ana a'tazilun nisa'an fala atazawwaju abada. Kalau begitu saya tetap mengasingkan diri dengan kaum wanita, tidak akan saya nikah selama-lamanya. Ini diriku yang terhormat. Fada'a Rasulullah SAW ilaihi, maka datanglah Rasulullah SAW ke kelompok mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala antum qultu kaza wa kaza, apakah kamu yang mengucapkan itu begini dan begitu? Wa amma wallahi la akhsyakum lillahi wa taqakum lahu, kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah. Ini yang diajarkan kepada orang itu yang beribadat berlebih-lebihan daripada ibadah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, yang kamu katakan itu demi Allah, itu adalah semuanya di luar perintah Allah dan di luar sunnahku. Wallahi akhsyakum lillahi wa taqakum lahu. Sekarang akan kuberikan rasa takut kepada kamu, kepada Allah, ingat dan bertakwalah kamu kepadanya. Walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arku wa atazawwajun nisaa. Ingat, aku beribadah, berpuasa, tetapi tetap aku buka ketika sampai waktunya. Aku melakukan salat malam, tetapi setiap malam aku sempat tidur istirahat. Dan aku pernah beristri dengan kaum wanita. Bagaimana kamu? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling daripada sunnahku,
Barang siapa yang berlebih-lebihan dari sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang beribadah yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada contoh daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama bukan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bukan dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, yang perlu kita pahami tentang tata cara kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk memberat-beratkan manusia taat kepada Allah, tidak. Coba kita baca dalam ayat 2 surat Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu, wahai Muhammad, untuk menyiksa kamu, untuk memberat-beratkan kamu dalam urusan taat kepada Allah, bukan untuk mengada-adakan terhadap kamu dalam urusan taat kepada Allah. Tapi kami turunkan Al-Quran ini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kemudahan-kemudahan kepada kamu. Allah Azza wa Jalla tidak sekali-kali menghendaki kesulitan-kesulitan bagi kamu dalam urusan ibadah. Ini yang perlu kita pahami, Bapak para jamaah rahimakumullah, di dalam pelajaran singkat pada hari ini. Sebagai yang terakhir, mari saya baca sebuah hadis yang lain, yang mana dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari. Yaqulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iza huwa rajulin qa'imin fas'alu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah, maka terlihat ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam tarik panas matahari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang banyak, fayas'alu annu, siapa mereka itu yang berdiri di dalam tarik panas matahari? Qalu, mereka itu menjawab, Abu Israil ya Rasulullah. Padahal Abu Israil itu salah seorang sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Israil ya Rasulullah, nazara min qiyami syamsi la yaquda wa la yastatilla wa la yatakallama wa yasuma. Abu Israil ya Rasulullah, dia bernazar, istilah bahasa Kaya Aceh, gemegakui. Abu Israilnya gemegakui ya Rasulullah. Biar gemegakui, godnya begadang penyakit bersehat, godnya akan beribadat di tengah-tengah tarik panas matahari, tanpa duduk, tanpa berbicara, sehari penuh ya Rasulullah. Padahal dia sedang berpuasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Murru, perintah pada mereka, falyaqum wal yastadilla wal yatakallam
wal timman saumahu rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, perintah mereka supaya mereka duduk dan mereka supaya bernaung di bawah berteduh di bawah naungan. Sekali lagi dia supaya berbicara walaupun nazar, padahal nazar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan perbuatan seperti itu. Walitimma saumahu, dan perintahkan untuk menyempurnakan puasa. Di sini dapat kita mengambil satu hikmah, karena puasa ada perintah, maka puasa itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk meneruskan ibadah puasa. Tetapi karena berdiri dalam terik panas matahari sedangkan dia berpuasa tanpa naungan walaupun nazar, tetapi ini tidak boleh dibayar nazar seperti itu. Inilah yang perlu kita pahami di dalam tausiah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi khatib dan juga pada seluruh para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.